نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه وهم Wahbibat a'malahum fala nuqima lahum yawmal qiyamati wazna. Hadirin ikhwat iman sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa atas limpahan nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan jatah usia dan sekaligus lengkap dengan kesehatannya. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Setiap manusia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, yaitu tertera dalam Quran surah surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia agar senantiasa beribadah kepadaku. Jadi tugas pokok manusia di muka bumi adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang disuruh kepada orang muslim termasuk kita semua, dan umumnya kepada non muslim yang orang kafir, bahwa Allah berhak memanggil orang-orang kafir. Namun tidak semua dari umat manusia di muka bumi ini beribadah kepadanya. Tapi ada juga yang melaksanakan ibadah hanya seperti kita, namun juga ada yang membantah. Ada juga yang melaksanakan ibadah, tapi ibadah itu di luar agama kita, itu agama Islam, yaitu non muslim atau orang kafir. Mereka hanya ibadah kepada Allah Subhanahu, kepada Tuhannya, dan sebenarnya hanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun daripada hasil yang diibadahinya, mereka senantiasa mengharapkan endingnya, yaitu bertemu dengan Tuhannya, yaitu diampuni dosa dan diterima amal ibadahnya. Semua manusia yang melakukan ibadah, baik kita sebagai orang muslim dan di luar kita orang-orang kafir, seperti kita melakukan ibadah itu senantiasa ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus dimasukkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kenyataannya apa yang diharapkan hasil ibadahnya di dunia itu, namun Allah Subhanahu wa taala tidak semua orang, tidak semua manusia di muka bumi yang beribadah diterima. Ada yang diterima, ada yang ditolak, ada yang sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala mentang-mentang bukannya mendapatkan surga, melainkan dimasukkan ke neraka. Nah, menuju ke dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 105, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Rasulullah SAW, Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, kepada kita semua, bahwa Allah mengatakan suatu saat telah nanti di hari kiamat orang tersebut menanyakan hasil ibadah yang mereka lakukan. Siapa saja yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala hasil ibadahnya, termasuk kita semua, belum ada jaminan untuk diampuni dan belum ada jaminan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita itu sedikit demi sedikit kita mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwati iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 103, "Qul hal nunabbiukum bil ahsanina amala." Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang merugi amal perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang yang telah sia-sia perbuatannya. Wa hum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Namun mereka menyangka bahwa mereka, maksudnya mereka itu menyangka amal yang mereka lakukan itu menyangka baik, padahal oleh Allah Subhanahu wa taala itu itu iman bermanfaat. Mereka adalah orang-orang kufur terhadap ayat Tuhan itu. Dan ini yang pertama. Tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Qurtubi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang rugi amal perbuatan ini yaitu pertama adalah ketika Sa'ad bin Abi Waqqas dari sahabat Abi radhiyallahu anhu, bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah ahlul kitab al-yahudu wan nasr. Yang disebut oleh Subhanahu wa taala itu adalah yang pertama ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Mereka orang kafir. Mereka ibadah hanya seperti kita, melakukan ibadah kepada Tuhan seperti kita. Namun kenapa Allah menolak? Mengabarkan Allah dalam ayat itu, dalam ayat ini, yaitu ahlul kitab al-Yahudi dan Nasrani. Yang pertama orang Yahudi. Orang Yahudi, ketika orang Yahudi pada zaman Nabi Musa, ketika waktu Bani Israel, seandainya orang Yahudi iman kepada Rasulullah Nabi Musa dan menjelaskan isi kitab Taurat itu, misalnya orang Yahudi itu, orang Bani Israel yang pertama sebelum datangnya Yahudi, Bani Israel tentulah mereka itu hanya seperti kita melakukan ibadah kepada Tuhannya, dan mereka juga melaksanakan sholat hanya seperti kita. Padahal dalam isi kitab Taurat itu menyatakan bahwa Nabi Musa itu ketika menerima wahyu dari Allah begitu tua, ketika Allah memerintahkan kepada malaikat sebagai kalam Nuh, langsung dia mengawan Nabi Musa memberikan kalam Nuh, yaitu ketika Nabi Musa memberikan wahyu oleh Allah yang pertama yang kedua, yaitu dengan terkait dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 13 dan ayat 14. Ini sebagai bukti contoh bahwa kebiadaban orang Bani Israel yang tidak iman kepada Nabi Musa dan orang Yahudi, maksudnya di sini adalah seandainya mereka iman kepada Rasul Nabi Musa, padahal Nabi Musa belum wahyu dari Allah. Wahyu yang pertama, wa anahtu fastami lima yuha, dan kebenaran Musa akan aku wahyukan kepadamu, itu satu. Dan ketiga itu dua. Dan wahyu dan perkenalan diterima oleh Nabi Musa adalah innani anallahu la ilaha illa ana fa'budu wa aqimis sholata li dzikri. Wahyu yang pertama diterima oleh Nabi Musa, yaitu adalah sembahlah Tuhan yang satu dan sholat untuk nikmati. Nah, seandainya ya menjadi pertanyaan, kenapa Allah menyuruh orang Yahudi ahli kitab? Yang menjadi pertanyaan, seandainya mereka iman kepada Rasul Nabi Musa, tertulah Bani Israel dan Yahudi, mereka sholat hal seperti kita sekarang. Padahal kitab-kitab yang sebelumnya juga dalam isi kitab itu menjelaskan tentang ketauhidan skala Allah satu dan laksanakan sholat di antara semua sholat. Itu sunnah kepada orang-orang Bani Israel dan Yahudi pertama. Jadi ini buat iman. Kenapa Yahudi sunnah? Orang Yahudi berpintar di bidang kitab, tahu orang Yahudi itu kenapa orang Yahudi itu disebut pintar pada zaman masing sampai sekarang Yahudi itu. Kenapa hasil ibadah diterima? Kenapa ya hasil ibadah sekali diterima oleh Subhanahu wa taala? Padahal mereka ibadah seperti kita. Kenapa diterima? Orang yang tahu kebenaran, tapi mereka itu menyembunyikan kitab di belakang tubuhnya. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 187, kemudian asyhadu an la ilaha illallah bisa qaladina utul kita wa qul ya ayyuhan nasu
malah takut kepada orang Yahudi. Orang Yahudi itu isi kita kalau mereka itu menyebutkan di belakang Yahudi. Kenapa orang Yahudi disebut dengan boleh makhluk yang menolong, boleh yang membenci orang Yahudi? Tapi kebenaran sedangkan mereka itu tidak melaksanakan. Nah itu yang menjadi pertanyaan, bahwa Allah menolak orang-orang Yahudi mereka beribadah seperti kita karena mereka itu menolak yang sebenarnya kita Taurat. Pada dalam kitab Taurat isinya adalah ketika Nabi Musa SAW menyembah makhluk, sembah Allah dan melaksanakan sholat untuk mengingatkan. Yang menjadi pertanyaan, seandainya orang Yahudi iman kepada Rasul Nabi Musa dan iman kepada kitab Taurat dan kepada Nabi Musa, tentulah harus seperti kita melaksanakan sholat. Itu alasannya. Ada yang dibuat iman yang menggunakan Allah SWT, yang juga dengan Allah juga orang Nasrani, orang yang bedanya orang Nasrani, orang Yahudi dengan orang Nasrani adalah tipis badan. Sedang orang Yahudi itu tahu kebenaran tidak melakukan, sedangkan orang Yahudi itu karena disebutkan bahwa itu mampu diarahi melakukan sudah dibenci. Orang Yahudi agama yang Nasrani itu adalah agorim, yaitu yang memberikan kesesatan. Kenapa disebut dengan sesat? Orang Nasrani adalah mereka tidak tahu jalan dan ditunjukkan kepada jalan yang harus tidak mau, maka tidak akan sampai kapanpun. Jadi bedanya orang Nasrani kermah ke apal jalan, taman ke di daerahnya belum. Karena itu beda juga sembilan. Ini adalah orang Nasrani. Yang menjadi pertanyaan, kenapa orang Nasrani itu dia terima oleh Allah amal ibadahnya nanti dari kiamat? Ketika kita melihat dalam surat Maryam ayat 30, padahal Nabi Isa sendiri yang dibuatkan orang Nasrani telah mengabarkan dalam isi kitab Injilnya, diterangkan dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dan diabadikan dalam Quran surah Maryam ayat 30 bahwa Nabi Isa itu berkata dalam kitab kita dalam Quran ini, Allah ini Abdullahi akan yang kita wadih. Nah yang pertama, Nabi Isa berkata, aku ada seorang hamba Allah, bukan Tuhan. Yakni hanya seperti kita yang membedakan Nabi Isa adalah seorang Nabi dan memberikan gelar Rasul dan memberikan wahyu, sedangkan kita bedanya adalah kita manusia tidak berikan wahyu. Itu bedanya. Seandainya orang-orang Nasrani iman kepada Rasul Nabi Isa, tentulah orang Nasrani hanya seperti kita melaksanakan sholat. Pada dalam isi kitab Injil itu menerangkan tadi satu orang ini Abdul atau hamba Allah akan akan memberikan kitab, jadi kitab Injil. Dalam kitab Injil kata Nabi itu yaitu Nabi Aina melaporkan dan aku berikan iklan Nabi wajahnya mengatakan Aina makhluk wawasani Israel majulku saja, dan aku diperintahkan sholat datang majulku selama aku masih hidup. Karena bisa yang dituhankan oleh orang-orang Nasrani. Padahal Nabi Isa itu satu tadi seorang Nabi, terus yang diberikan kitab Injil. Dalam kitab Injil itu berisi kitab-kitab Taurat. Dan pada zaman Nabi Isa itu sama melaksanakan sholat, salam dan lain sebagainya. Itu perkataan Nabi Isa kepada kaumnya pada waktu itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, seandainya orang-orang Nasrani iman kepada kerasulan Nabi Isa, tentunya sholat dan saumnya langsung seperti kita. Barakallahu li wa lakum. Kenapa ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani hasil ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya ahli kitab tadi, melainkan orang-orang kafir di luar Islam semua ditolak berdasarkan surah Al-Imran surah yang ketiga ayat 80 bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa man ya'budu ghairal Islam din wala minhu wa batilah wa minal fasirin. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, sungguh akan tertolak. Itu alasannya. Jadi mencari agama pun yang bagus tetap tidak akan diterima karena dasarnya tidak Islam. Itu yang menjadi pertanyaan.
akan sebenarnya walaupun baik menjaga itu tadi dijelaskan wahum yang satu dan yang sunnah kalau orang Yahudi orang Nasrani orang kafir Quraisy dan sebagainya menjaga hasil dari ibadah itu menjaga baik. Kenapa ditolak? Karena dasarnya dia itu walaupun baik. Jadi baik dalam Islam itu adalah beramal dan masalah amal sesuai dengan Quran dan Sunnah. Walaupun baik, walaupun dasarnya sanksi orang kafir, sedekah dan sebagainya. Walaupun baiknya bukan jumlah banyak yang bukan melaksanakan ibadah, tapi kenapa ditolak? Dasarnya saya tidak Islam. Walaupun yang kata Islam itu bangsa mencari agama sekali lagi barang siapa yang sedekah akan ditolak walaupun itu beramal sebanyak-banyaknya. Karena tidak ada wadah untuk menerimanya itu orang kafir, makanya sebut saya sangat sayang. Jadi ini waktu iman, waktu kenapa orang kafir tidak sekali lagi tidak terima dasar karena tidak Islam. Kalau kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dasarnya harus Islam. Orang kafir sama yang memperlihatkan amal yang mereka ibadahkan dari sedekah dan sebagainya, dari amal kebaikan yang mereka lakukan. Ya dalam surah Al-Qur'an ayat 22 wa qulna ma'amil min amil badanah aba'an masyurah. Ketika Allah memperlihatkan amal kebaikan yang mereka lakukan, tapi amal itu percuma, hanya seperti ukiran batu yang beritamu. Itu intinya amal memperlihatkan masih kebaikan. Ini amal kamu yang tadi tapi kalau karena tidak ada waktu untuk diterima itu orang kafir. Ada lagi waktu iman, waktu itu percuma. Itu yang dimaksud dengan ayat surat Quran surah Al-Kahfi ayat 103 itu. Jadi Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad dan seperti orang kepada nanti di hari kiamat, wal amdabikum min asarina amal. Jadi orang-orang kafir di luar Islam tidak akan diterima berdasarkan surah Al-Baqarah. Innal ladina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin fi jahannam. Itu janji Allah sesungguhnya ahli kitab yaitu golongan Yahudi dan Nasrani, musyrik dan sebagainya orang Islam dengan jahannam khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Nah, yang terakhir adalah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini itu menjelaskan yaitu ahlul harumah, yaitu orang-orang yang melakukan ahli-ahli bagaimana maaf orang baik yang dilakukan mukajiran diwaris mengaku dengan Islam tapi tidak sahadapnya itu merupakan hadiah permintaan. Itu yang disebut Allah Subhanahu yang selanjutnya orang yang melakukan hal seperti itu melakukan ibadah sholat dan sebagainya, tapi mereka itu mencampur-adukan antara keimanan dan kemusyrikan dan sedang kebidahan. Maka kalau kita ingin selamat diterima amal kita jangan mencampur antara keimanan dengan kemusyrikan. Yang keduanya, jangan ibadah itu jangan melakukan kebidahan. Sedangkan buat apa Rasulullah SAW diutus oleh Allah ke muka bumi mengajak kepada ibadah? Satu adalah untuk kabar bergembira, yang kedua adalah untuk mencontoh bagaimana cara beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ada kata Rasulullah ketika sudah ada lapor karena Rasulullah uswatun hasanah dan lapor karena Rasulullah uswatun hasanah. Sudah dari Rasulullah ada yang paling baik. Siapa ada yang paling Rasul? Dan kita ini Rasul betul sunnah Rasul. Barang siapa yang melaksanakan di luar daripada yang diberitakan oleh Rasul, Allah akan menolak. Maka Rasulullah SAW mengatakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mana ada sapi amalnya ada malaysia pun barang siapa melakukan suatu ibadah karena Rasul tidak berikan contoh, maka bahwa dan maka amal itu tidak akan diterima. Itu Rasul. Tapi membuat maka mengingatkan, maka banyak saudara-saudara kita maafkan melakukan ibadah karena tidak bersama dengan saudara-saudara dan tanggung jawab keimanan dengan kemusyrikan. Kalau kita melihat dalam surah
menunjukkan bahwa ketika orang-orang muslim mereka itu tidak mencampur-adukan antara keimanan dengan kemusyrikan. Alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum oleh kaum amnu wa hum dan orang-orang yang beriman itu ketika mereka tidak mencampur-adukan antara keimanan dengan kemusyrikan. Jadi iman musyrik. Banyak saudara kita mohon maaf dengan mohon maaf ketika di laut mereka itu untuk persembahan, bahkan mereka beribadah seperti kita, sholat bukan seperti, tapi ada anjuran seluruh kepada Allah, persembahan salah satunya untuk di laut, pesugihan dan sebagainya. Ini dasarnya untuk syukur nikmat, karena yang menepati tempat ibadah gambaran itu mereka semua seperti kita. Nah, yang itu sebenarnya adalah orang yang sebenarnya malu, orang yang beriman itu adalah tidak mencampurkan antara keimanan dengan kemusyrikan. Banyak orang itu percaya kepada kepada Allah selain Allah. Tapi tidak dimaksud dengan ayat Alladzina amanu wal mu'minun, yaitu surah Al-An'am ayat 82. Mereka itu tidak mencampurkan antara keimanan dengan kemusyrikan. Itu yang satu. Ini khususnya bagi orang-orang yang mengaku dirinya muslim. Dan banyak tadi orang yang dasarnya harus ittiba kepada Rasulullah SAW. Banyak orang yang melakukan ibadah, sholat, zakat dan sebagainya, amal-amal yang lainnya, tapi istilahnya mereka tidak mensupport kepada Rasul. Dan mereka itu kadang-kadang mengikuti kepada guru-guru dari sebenarnya kira-kira salah guru. Pada dalam Quran surah Al-Isra 30 walau aku masih seperti ilmu. Jangan jangan kemudian tidak ada pengetahuan tentang itu, maka sesungguhnya pendengaran serta hati akan tidak bertanggung. Itu kami ini berkeluhan rahimahullah. Dan mudah-mudahan kita semua walaupun jauh dari kata semua ibadah kita, mudah-mudahan sekali lagi kita itu ibadah harus sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman rahimahullah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke orang kafir. Kalau sudah jelas orang-orang kafir yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surah Al-Kahfi, yaitu pertama orang Yahudi, lalu kita dan Nasrani, yang kedua orang luar Islam, yaitu orang kafir, musyrik dan lain sebagainya. Itulah bagian daripada orang-orang Yahudi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga adalah orang yang mengaku dirinya muslim tapi jauh dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita semua berjauh dari kata baik kepada kita, mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan ayat yang Allah terangkan dalam Quran surah Al-Nur ayat 2. Alladzina waqul maka alladzina waqul maka walakanum ayyukum ahsanu amala, yang telah menjadikan hidup dan mati dan hidup agar menjadi kalian siapa yang terbaik di antara kalian. Jadi bukannya banyaknya, tapi kualitasnya. Bagus kualitas dan bagus kedua kualitas. Jadi ibadah itu bukan hanya namanya, bukan karena banyaknya, tapi yang disebut Allah itu yang saudara adalah kualitas dan kuantitas. Buat apa? Kualitas banyak tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sendiri kebatinan, mudah-mudahan sekali lagi mohon maaf atas kekurangan terjadi dengan mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan kekurangan semata-mata kebodohan saya pribadi. Dengan kedua korban dan tujuh korban, bapak ini adalah Muhammad